Oke, pagi teman-teman. Hari ini Senin tanggal 27 saya ada mau review 10 saham. Ya, ini ada sahamnya yang teman-teman tanya. Ya, itu ada BMTR, Wins, Energi, Seger, MBMA, NATO, Kajen, Selis, NICL, dan HIL. Ya, nah teman-teman kalau yang mau join silakan. Kalau mau tanya emiten silakan, saya ada di sini. Ya, atau juga bisa lihat nanti di TikTok saya apa di IG atau di YouTube kalau yang ketinggalan. Oke, saya mulai. Sebentar. Oke, BMTR. BMTR ini seingat saya waktu itu sudah saya review, tapi itu sekitar semingguan yang lalu. Ya, nah BMTR ini dia harus menembus angka penting sebenarnya. Ya, angka penting. BMTR itu harus menembus angka penting. Ya, nah angka pentingnya si BMTR itu dia ada di angka 274. Ya, 274. Kenapa? Karena 274 itu adalah supportnya dia di sini. Sorry, bukan support, resist. Nih, 274, 276. Ini saya udah garisin di sini. Dia harus bisa lewatin ini dulu. Kalau dia nggak bisa lewat, dia akan mantul lagi ke bawah. Ya. Nah, secara tren dia lagi mau coba break nih. Si BMTR itu hari Jumat, dia lagi mau coba break ya di 270-nya. Tapi nextnya itu yang harus dia bisa lewatin adalah di 274. Ya, kalau 274 ini lewat, berarti dia akan retest si BMTR. Itu dia akan retest di MA 200 dan MA 200-nya ya. Ini ada MA 200 sama MA 100 di sini. Di 298 dan 294. Ini nempel, kita anggap aja berarti dia akan retest itu di 300 angka psikologisnya di sini. Ya, berarti kalau dia bisa jebolin 276, dia akan retest di 300. Kalau dia bisa lewatin 300, kalian pegang. Artinya dia sudah beralih jadi uptrend. Ya, karena apa? Karena level-levelnya support kuat resist kuatnya dia itu udah dijebol semua. Ya, 276 sama 300. Jadi kalau dia bisa lewatin 300, kalian pegang. Ya, itu dengan target itu bisa 326 sampai 350. Itu targetnya si PMTR. Ya, karena 300 ini level angka psikologis yang harus dia jebol. Biasanya angka psikologis itu paling susah. Ya, paling susah dijebol. Antara dia mau naik atau mau turun, itunya biasanya agak susah. Ya. Ya, BMTR jadi waktu itu seingat saya udah suruh teman-teman tunggu di angka 250 deh. Dekat-dekat 250 teman-teman coba lihat di YouTube saya yang sebelumnya. Ya, itu seingat saya suruh tunggu di 250. Di garis trendline-nya di sini nih, dekat-dekat sini. Nih garis yang ini biru putus-putus ya. Ini ya. Nih di sini. Jadi kalian tunggu di sini. Nah, kalau dia tidak bisa jebol, kalian tunggu lagi nanti di sekitar 250 sampai 246. Tunggu aja di situ, nggak usah FOMO. Ya. Kecuali kalau dia jebolin di sini nih. Nanti 276 dia jebol, kalian bisa tunggunya nanti di sekitar 266. Gitu lah. Ya, itu untuk si BMTR. Kemudian ada yang kedua itu Wins. Wintermar 298. 398, sorry. 398 ya Wintermar ya. Nah, Wintermar ini kalian ini menjebol 700 si Wintermar, dia turun. 700 cuma sampai 680 dia turun, terus di sini dia sampai 600, tidak bisa jebol 600, dia turun lagi. Ya. Terus di sini dia tidak bisa menjebol 400, dia turun lagi. Makanya saya bilang angka psikologis itu penting, ya. Nah, teman-teman yang mau masuk saya lihat
ini trennya tren lagi turun loh. Ya, kenapa saya bilang lagi tren turun? Karena dia udah naik dari angka 260-an ya. Dan itu udah sampai angka 680. Ini udah sangat tinggi. Artinya dia sudah hampir 3 kali ya, 2,5 kalinya naiknya. Nah, fasenya sekarang adalah fase distribusi, fase markdown. Ya, setelah dia akum, dia distribusi. Di sini lihat volumenya gede-gede nih. Ya, nih. Di sini kan volume kecil-kecil ya. Di sini mereka udah mulai distribusi, di markup, mereka jualan. Ya, kalian lihat sekarang itu adalah fasenya dia markdown. Pertahanannya adalah kalian bisa ambil di sekitar 390 sampai 390 aja lah, 390. Tapi kalau dia jebol 380 kalian harus cut loss. Ya, dia tidak boleh turun dari sini. Nih, dia tidak boleh turun dari angka 386. Dia turun dari 386, udah itu akan turun terus tuh. Nanti bisa sampai 350 sampai 300 nanti. Ya, karena saya lihat dia lagi ketahan nih. Kalau secara weekly sepertinya dia lagi ketahan di MA berapa ya tadi saya lihat. Oh, di MA 50 380. Makanya saya bilang kalian taruh stop loss-nya di 380 aja. Ya, karena kalau jebol ini ya udah dia akan ke sini nih. Ke 300. Ke area sini nanti dia. Secara weekly dia akan ke sini. Nih. Makanya hati-hati. Kalau kalian tidak mau siapkan stop loss ya siapkan AVG down-nya di 300. Ya. Ini jebol. Tapi dia selama 3 minggu lagi ditahan nih. Ya, kalau kalian mau masuk boleh 390 tapi jebol 380 ya kalian mesti buang semua. Weekly-nya dia lagi downtrend. Ya. Jadi kalaupun dia naik si Wins ini naiknya paling terbatas cuman sampai 406 sampai 416 udah. Udah gitu dia akan turun lagi. Gitu loh. Ya. Next ada energi. Energi. Saya belum melihat ada katalis baru di energi ya. Tapi kalau teman-teman lagi mantau ini, kalian mau masuk silakan. Dengan stop loss itu ada di angka 200. Di sini. Ya, stop lossnya di sini. Karena dari sini ke sini aja kalian udah paling nggak 10%. Hampir 10%. Ya, sekitar 8%-an. 200 itu 7. Ya, 202, 7,5. Ya kan, hampir 8%. Nah, stop loss kalian ada di 800. Kenapa? Ini kayaknya sepertinya akan turun terus nih. Ya, turun terus. Dan itu kemungkinan dia turunnya itu bisa sampai kalau dia tidak bisa jebolin kalau dia tidak bisa main di atas 200 ya. Kalau dia tidak bisa itu atau dia akan coba retest nanti itu di sekitar 100 dia akan coba retest nanti di sini. 170 185. Makanya kalau kalian udah masuk, stop loss kalian ada di angka 200. Lebih baik kalian keluar di situ, nanti kalian ambil lagi di bawah. Daripada kalian tahan, makin banyak lossnya, mau AVG juga pasti jumlahnya nggak sedikit. Gitu loh. Kalau kalian masuk 100 saja, berarti kalian AVG-nya itu paling nggak mesti sekitar 8 kali atau 10 kali. Untuk mendekati angka 160, 170 ini ya. Kurang lebih di situ nanti. Ya, jadi kalau kalian mau masuk silakan dengan area stop loss-nya ada di angka 200. Ya kalau kalian agak khawatir ya naikin aja di sekitar 206. Kalau dia nggak bisa jebol nggak bisa nahan di situ, mainnya di 204, 206, 204, 206, mau nggak mau kalian mesti siap-siap cut loss. Ya, si energi. Kemudian ada Seger. Seger ini ingat nggak waktu hari Rabu itu atau hari Selasa waktu kita terabar, saya udah suruh masuk waktu itu di angka 1930.
1930 waktu itu saya suruh masuk. Ya, saya ingat ini saya suruh masuk soalnya. Ya, 1930. Ya. Nah, Segar ini dia lagi coba retest di area sini. Nih, kotak kuning. Ya, dengan target itu ada di sekitar 2200. Kalau dia tidak bisa jebolin 2200, kalian harus keluar. Ya, berarti dia akan bikin si Segar ya, dia akan bikin yang namanya head and shoulder. Kalau dia tidak bisa jebolin 2200. Tapi kalau dia bisa jebolin 2200, berarti dia akan melanjutkan trennya, itu bisa sampai 2600. Dia akan coba retest di sini nanti. Di high-nya dia. Ya, di high. Tapi kalau dia nggak bisa jebolin 22, kalian yang sudah punya barang, ya kalian mesti keluar. Ya, kalau nggak dia akan bikin yang namanya head and shoulder nih. Ya, head shoulder. Oke. Karena saya lihat dia di weekly-nya kemungkinan iya, kemungkinan dia akan turun weekly-nya ya. Lihat momentum weekly-nya dia udah melemah, makanya targetnya itu cuma sampai 2200 si Segar. Kalian yang udah masuk di 19, ya paling nggak kan sudah sekitar, kalau kalian masih pegang aja kan berarti sekitar 20% ya. Kalian sudah dapat ya dari 19 berapa ya? Kurang lebih di sini kalau nggak salah. Saya suruh masuk tuh. Udah 10% kalian dapat. Kalau di sini berarti sekitar 13%. Cukup lah 13%. Cuman berapa hari? Ya. Jadi hati-hati. Dengan kalau dia tidak bisa jebolin 22, lebih baik kalian keluar. Ya, si Segar. MBMA. Nextnya itu ada MBMA. MBMA ini kemarin 580 saham baru IPO lagi ya. Berarti ini saya balik nih. Kemarin itu dia di sini ya. Dia mantul di sini ya. Dia mantul di sini. Oke. MBMA itu ada apa namanya? Ada support itu di 530 atau Fibo 1,4. Downtrend ya, posisi downtrend ya. Fibo 1,4 di 530. Tapi saya lihat ini dia ada bullish. Di daily-nya dia ada bullish. Ya. Nah, kalau teman-teman mau masuk silakan. Ya, kalian antri aja di sekitar 550 sampai 570. Itu boleh kalian antri. Tapi kalau dia jebol 530 ini nih 530-nya ya ya buang semua. Kalian antre di 550, 570. Kalau dia bisa lewatin 650 di area sininya nih, kalau dia bisa lewat ya, berarti bagus. Di sini dia bisa lewatin ini 650-nya, berarti dengan dia akan ya, tapi kalian antri aja di sekitar 550 sampai 570. Itu kalian bisa antri. Stop loss-nya ada di 530. Ya. Ini juga seingat saya kalau lihat begini mah weekly-nya juga pasti udah downtrend. Tuh. Weekly-nya juga pasti udah downtrend. Kalau mau lihat daily-nya downtrend pasti weekly-nya downtrend. Ya. Jadi gitu ya si MBMA ya. Antri di situ ya. Oke. Next-nya itu ada NATO. NATO ini juga saham repo, dia saham repo dan dia sudah selesai reponya. Ya, setelah repo selesai, harganya dibanting ke 100 sampai ke berapa dia? Sampai ke 90 ya. Ya berarti 100 ya. Harganya di 176 sekarang. Seingat saya waktu itu
Waktu itu ada siapa yang tanya, saya suruh tunggu kalian itu di angka 150. Di antara sekitar dekat-dekat 150. Jadi antara 150 sampai 100 di sini nih. Seingat saya. Hati-hati, NATO ini dia belum nutup gap yang kotak kuning ini. Ya, ini belum ketutup, ya. Jadi potensinya dia masih akan turun. Kalau dia kalau betul perkiraan saya, dia akan bentuknya seperti ini. Paling enggak dia nanti hari ini atau besok ya, itu paling enggak dia akan coba retest lagi di 200 si NATO. 200. Makanya kalau kalian udah ketemu saham yang kayak gini, scalpingin aja dulu. Kalau dia bisa jebolin 200, kalian baru bisa masuk, bisa pegang. Tapi kalau dia tidak bisa jebolin 200, ya lebih baik kalian buang aja dulu. Nanti ambil lagi di sekitar 150 sampai 135 nih. Dia ada range itu 150, 135. Ini agak gede soalnya. Ya, gapnya ini lumayan besar. Ya, jadi hati-hati. Ya. Oke. Itu untuk NATO. Karena kalau saya lihat di hari weekly, kalau begini sih udah pasti akan downtrend ya. Tuh. Downtrend banget ini. Ya. Kalau bisa hindarilah saham-saham gini. Kalau punya teman-teman yang udah punya barang ya siapin stop loss. Hati-hati dia naik ada kemungkinan buat jualan ya. Hati-hati. Dia naik bisa buat jualan. Oke. Nextnya itu ada kajen. Wah, kajen ini kok masih main di 100 ya? Dia berarti posisi masih satu ya? Dari bulan Juli loh dia sideways. Tapi nggak dikasih turun dari 100 dia. Daily-nya lagi nggak bagus. Ya, daily-nya nggak bagus dia. Ya, kalau kalian lihat dia bentuknya seperti ini. Ya, nih. Ya, ternyata ada MA 50 di 106. MA5 itu ada di 105, MA20 di 108, dan MA100 ada di 108. Berarti dia nempel ya MA-nya ya. Nempel semua nih. Nah, kalau teman-teman mau masuk, pastikan dia lewatin dulu aja 107. Pastiin dia lewat dulu di sini. Kalau dia lewat 107, kalian boleh masuk. Tapi untuk ini jangan dipegang lama-lama. Kalau dia lewatin 107, kalian masuk ya, terus di scalping aja dulu. Ya, jangan dipegang. Artinya kalian cuan langsung bungkus. Ya. Ini dia keluar 3 candle merah nih. Kalau lihat polanya biasanya 3 candle merah, habis itu besoknya hijau. Ya, ini dia 3 merah, besok hijau, di sini 3 merah, hijau, doji, ya. Tapi kebanyakan ya gitu. Habis merah ya merah terus deh. Ya. Jadi kalian mau masuk di situ dengan area stop loss-nya di 103 sampai di 100. Si kajian. Karena kalau saya lihat dari weekly kayaknya ini juga nggak bergerak banyak sih dia. Ya, weekly-nya trennya udah putus. Udah patah. Ya, dari bulan 9 sampai kemarin bulan 11 awal ya, itu udah patah trennya. Oke. Jadi masuk aja di situ. Stop loss-nya kalau dia jebol 100 kalian mesti buang semua. Ya. Selis. Selis ini seingat saya juga saya udah suruh masuk waktu itu teman-teman di angka 70 berapa ya? 72, 74 kalau nggak salah. Ya. Selis. Posisi sepertinya dia lagi downtrend. Ya, dia downtrend dan sepertinya dia sudah patah trend. Ya, trennya sudah patah. Nah, kalau kalian mau masuk, coba kalian antri aja di sekitar 74, 72 seperti yang kemarin saya suruh teman-teman masuk. Ya, itu kalian bisa masuk. Ya, dengan stop loss-nya itu ada di angka 70 sampai 68. Ya.
Kalau dia bisa jebolin MA20 dan MA50 di 80 di 79 di 88, itu kalian bisa pegang paling nggak bisa sampai 93 sampai 96 si selis. Ya. Karena di sini saya yakin pasti ada itu. Resist 92, 93 resist. Nih, garis merah ini kan di 93. Jadi paling nggak dia bisa naik sampai sini kalau dia bisa lewatin yang MA50-nya. Ya. Jadi ini boleh masuk. Sebenarnya boleh masuk selisih ini. Kalau kalian mau masuk, oke. Silakan. Ya, potensinya ya paling nggak ke 90-an lah. Gitu. Ya, antri aja di sekitar 74, 72 kalau kalian mau masuk. NICL. Wah, ini dividend trap ini. Ya. Camdet. Terus dividend trap. Ya, dan dia turun. Terakhir di 224. Oke, si NICL. NICL itu ada support di 216. Jadi teman-teman yang punya barang hati-hati kalau dia turun dari 216. Kalau kalian mau masuk, coba kalian antri di sekitar 216 aja. Tapi kalau jebol itu ya mau nggak mau kalian mesti buang semua. Yang masuk di 216 kalian tinggal siapin stop loss aja di sekitar 206 sampai 200. Itu bisa kalian siapkan stop lossnya di situ. Ini dia kayaknya trennya turun nih. Ya, nah ini penentuannya minggu ini. Apakah dia bisa bertahan di atas 216 nggak? Kalau dia nggak bisa bertahan di atas 216 ya berarti dia akan melanjutkan penurunan si NICL. Ya, penentuannya minggu ini nih, si NICL. Kalau dia tidak bisa bertahan, dia berarti akan turun lanjut sampai sekitar 200. Ya, 200 di sini. Dia akan coba retest di sini. Ya, dia akan retest dulu di sini di angka psikologisnya 200. Kalau dia tidak bertahan juga di sini berarti dia akan ke sini sekitar 160-an, 170. Ya, hati-hati. NICL ini udah patah tren. Ya, kemarin dia naik di sini tuh ternyata ada dividen di sini. Ya, lebih baik kalian ambil naiknya aja daripada dividennya, kecuali kalian invest. Hill, saham teknologi, ya kemarin tutup 2640, jebolin MA 100-nya yang kuning di 2620. Oke, bagus. Terus masalahnya adalah 2650 ini adalah resistnya dia. 2660 ini adalah resistnya dia, si Hill. Ya, jadi sebenarnya si Hill ini dia naik, dia sudah masuk area supply-nya. Jadi hati-hati. Kalau dia bisa jebolin 2660, berarti dia akan lanjut ke sekitar kemungkinan bisa sampai 3000 lah. 3000 si Hill. Tapi kalau tidak bisa jebolin 2660, ya lebih baik kalian tunggu nanti di sekitar 2400 di sini supportnya di. Nanti kalian bisa tunggu di sini. Ya, 2400. Si Hill. Karena minggu kemarin dia naiknya udah lumayan ya kalau ya. Berapa persen dia naik? 10% lah. Lumayan lah naik 10%. Ya. Lumayan 10%. Jadi kalau mau masuk teman-teman tunggu jebolin, kalau belum punya barang tunggu aja di sekitar 24 atau 2450. Oke. Itu aja yang 10 emiten yang sudah saya review. Thank you semuanya yang sudah join.